Saya bukan sosokan bicara, Pak, karena kebohongan nyata-nyata di depan mata. Televisi semua dikuasai, mainstream dikuasai oleh mereka, dan itu dibayar sebelum dimainkan lewat apa? Sosialisasi itu adalah propaganda, supaya apa? Tertanam di alam bawah sadar, psikologi intelijen, bahwa nanti akan terjadi begini-begini. Sebenarnya mereka yang bicara itu, mereka bagian daripada panitianya. Karena ini adalah konsep event organizer, konsep industri. Makanya ada seksi apa tuh? Dokumentasi, seksi publikasi, seksi transportasi, seksi konsumsi, seksi. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada yang kerja. Mana ada manusia mengejar manusia? Tapi saya maklum, kenapa ini terjadi? Karena konsep homo homini lupus, Pak Profesor, yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, filsuf Inggris. Inilah konsep kenapa kita jadi worker. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, Bu. Apalagi dengan undang-undang kesehatan yang muncul yang baru ini. Manusia, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam diri manusia. Tuhan tidak ada lagi, karena memang konsep dia adalah konsep Dajjal yang ingin menarik kita no left behind. Makanya mereka bikin omnibus law, no left behind, vacuum cleaner, semua diangkat, nggak boleh ingat Tuhan. Makanya bisnis juga dari bahasa Inggris itu busy being under Satan yoke. Kita selalu dibuat sibuk, tetapi jangan pernah kau punya waktu untuk cari Tuhan. Apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai kelompok pelangi yang Bapak sampaikan tadi, Pak Laksamana, kelompok pelangi itu sudah diprogram sejak TK. Sadar tidak, gurunya semua perempuan, sehingga yang laki menjadi kelaki-lakian, yang wanita melihat gurunya adalah sosok yang tangguh. Dia pulang ke rumah, bapaknya masih cari duit, dia nggak ketemu bapaknya. Dia lihat ibunya selalu menjadi sosok pelindung bagi dia, sehingga yang wanita menjadi kelaki-lakian. Ini adalah permainan psikologi, Pak, permainan alam bawah sadar. Terus juga kemudian muncullah namanya emansipasi wanita lewat hak asasi manusia. Paham tidak udang di balik batunya? Udang di balik batunya adalah anak dijauhkan dari ibunya. Sadar atau tidak, lewat kesulitan ekonomi, kesulitan apa, sehingga ini menjadi naskah akademik, menjadi alasan pembenar. Termasuk membuat undang-undang selalu menggunakan naskah akademik, bukan? Untuk pembenaran tentang apa yang niat udang di balik batu daripada apa yang maksudnya. Jadi semua program-program yang ada selalu berbicara yang muluk-muluk, tapi maksud di balik itu justru kebalikan daripada kemulukan itu. Mau mengentaskan kemiskinan, tapi tujuannya adalah membuat semakin miskin. Dan akhirnya ini adalah pengkondisian. Jadi apa yang terjadi di antara kita selama ini adalah pengkondisian lewat protokol. Protokol itu maknanya apa? Protokol itu maknanya apa? Rekayasa. Itu namanya pengkondisian. Nah, yang terjadi di antara kita, karakter, keadaan, ekonomi dan semua itu terkondisi. Ini yang disebut by design. Ya. Makanya banyak orang kebingungan. Kita hanya selalu lihat dampaknya. Kayak pemadam kebakaran, kok bisa begini, kok dia begitu, kok gitu. Akar masalahnya dong cari. Jadi akar masalah saat ini adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 di amandemen tahun 2022 itu menjadi pintu masuk lahirnya perundang-undangan yang menguntungkan global, tetapi terus dilaksanakan. Kenapa? Karena mereka tahu kelemahan kita adalah apa? Ketamakan. Mereka memberikan dana yang begitu besar untuk bangsa ini, untuk memuluskan dia punya agenda. Dan program-program, Bapak perhatikan, setiap pergantian presiden selalu terjadi perubahan nomenklatur kementerian.
sadar tidak? Berubah-ubah, dimulai dari Kominfo, merubah ini. Tujuannya apa? Mereka mau mendesain, memanipulasi ruang media sosial. Mereka yang mengontrol. Makanya hilangnya post-truth, hilangnya kebenaran. Semua harus berdasarkan kebenaran tunggal. Yang benar akan dibilang hoax. Tapi kalau sesuai dengan agenda mereka, itulah kebenaran. Makanya adanya seperti Kominfo, Kemenpan RB, ya. Saya beritahu aja. Adanya badan-badan yang begitu banyak itu. Adanya komisi itu agenda mereka. Untuk apa? Sambil menyelam minum air, sambil membuat program. Makasih. Sambil ini program itu keluar menjadi kantong-kantong hutang baru bagi bangsa kita. Sebenarnya kita nggak perlu, tinggal memaksimalkan lembaga struktural, bukan memperbanyak lembaga non struktural yang akan semakin banyak. Apalagi dengan keluarnya lagi sekarang Omnibus Law, ada komisi lagi, ada konsili dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita punya, saya mau formula khususnya untuk menyelesaikan hutang negara sebelum beliau menjadi presiden. Ketika beliau menjadi presiden dilantik, langsung selesaikan hutang negara hanya dalam 1 hari. Saya punya formulanya. Jangan tanya dari konsep ekonomi atau apa yang disekolahi di fakultas, karena mereka tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan hutang. Tapi mereka diajarkan bagaimana membuat rakyat selalu berhutang. Dan dalam waktu dekat akan saya umumkan, dan saya minta bapak-bapak juga mengawal bagaimana sebenarnya kita punya harta yang begitu besar untuk menyelesaikan hutang ini. Tapi dana-dana tersebut bukan kita peruntukkan untuk pembangunan, untuk penyelesaian hutang, itu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi yang akan kita lakukan untuk penyelesaian hutang adalah kita bermain dengan konsep yang sangat bisa kita lakukan. Asal negara mempunyai political will yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan hutang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang tertinggi di bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.